Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa saat kita off terlebih dahulu dalam kajian usul fikih, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kembali kajian kaidah-kaidah usul fikih. Bahasan terakhir yang kita bahas tiada lain adalah al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, perintah pada sesuatu berarti itu larangan sebaliknya. Jikalau kita mencari dalil larangan meninggalkan sholat sebenarnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus sholata, dirikanlah sholat, maka sebenarnya sudah cukup dan sudah terkapar. Kenapa? Sebab perintah pada sesuatu berarti larangan kebalikannya. Adapun bahasan kita pada kesempatan kali ini tiada lain adalah kaidah usul fikih yang nomor 6 dalam subbahasan, yaitu al-amru yang berarti perintah. Kaidah 6 ini berbunyi, idza fu'ilal ma'muru ala wajhihi, apabila perkara yang diperintahkan atau al-ma'muru bihi, perkara yang diperintahkan itu telah dilaksanakan ala wajhihi, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan aturannya, yahrujul ma'muru an uhdatil amri, maka orang yang diperintahkan itu telah keluar dari ikatan perintah tadi. Sederhananya adalah, kalaulah perkara yang sudah diperintahkan, sudah dilaksanakan sesuai dengan juklak jukni, sesuai dengan ketentuannya, maka orang yang diperintah sudah terlepas dari perintah itu. Sebagai contoh biar lebih mudah, tiada lain adalah kita tahu sebelum sholat kita harus bertoharoh terlebih dahulu sebagai syarat sahnya sholat. Ada orang rukun sholat dilaksanakan tapi syaratnya yaitu toharoh tidak dilaksanakan, maka tentu sholatnya itu batil. Kenapa batil? Sebab ma la yajtami'u fihi ruknu wa syartu, karena tidak berkumpul padanya rukun dan syarat. Lalu sekarang untuk orang yang safar, kita tahu toharoh itu ada dua, yang pokok itu adalah wudu. Kalau sedang safar boleh tayamum. Ternyata tidak ada air, lalu orang tersebut bertayamum lalu sholat. Dan beres sholat ternyata orang itu mendapatkan air. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu harus mengulang lagi sholatnya? Jawabannya, tidak usah mengulangi lagi sholatnya, tidak usah dia berwudu, mengulangi kembali sholatnya, sebab sholat yang tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, di mana sebelum melaksanakan sholat harus dalam keadaan suci. Dan salah satu cara bersucinya itu adalah dengan toharoh, karena sedang safar dan tidak ada air. Makanya kaidah inilah sebagai jawabannya, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi, apabila perkara yang diperintahkan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, yahrujul ma'muru an uhdatil amri, maka
orang yang diperintahkan itu sudah keluar, sudah terlepas dari ikatan perintah itu. Contoh kedua untuk memudahkan adalah, misalkan ada seseorang dia ini safar, lalu dia sudah sholat duhur asar misalkan yaitu di Jakarta, lalu dia pulang ke Bandung, ternyata waktu asar itu baru datang setelah setengah jam. Lalu dia sudah sampai rumah dan datanglah waktu sholat asar. Pertanyaannya, apakah harus dia sholat asar kembali? Jawabannya itu tidak usah. Kenapa? Satu, kalau dia mengulangi lagi sholat asarnya, berarti sholat wajibnya hari itu ada 6. Yang kedua, dia sudah melaksanakan sholat asar di Jakarta, jamak qashar. Maka jamak qashar ini sudah sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang ini tidak usah mengulang kembali sholat asarnya di Bandung walaupun waktu asar sudah datang. Kenapa? Idza pu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Apabila perkara yang diperintahkan sudah dilaksanakan sesuai dengan bentuknya, maka orang yang diperintahkan itu telah keluar dari ikatan perintah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini mengenai kaidah yang ke-6 dari subtema al-amru. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih semangat dalam ziyadatul ilmi, khususnya di channel Warasatul Quran ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.